selanjutnya kita masuk ke profil sejarah dari Taman Siswa itu sendiri. Jadi pada tanggal 3 Juli tahun 1922, Ki Hajar mendirikan National Underwit Institute Taman Siswa atau yang bisa disebut dengan Perguruan Taman Siswa. Lembaga ini bertujuan untuk memberikan kesempatan dan juga hak pendidikan yang sama bagi para pribumi Jalata Indonesia seperti yang dimiliki oleh para priai atau orang-orang Belanda. Jadi pada tahun sebelum kita merdeka, itu yang hanya bisa mendapatkan pendidikan yang layak itu hanya kalangan atas atau kalangan tertentu, sehingga pribumi atau rakyat menengah ke bawah itu tidak merasakan apa itu pendidikan dari TK sampai perguruan tinggi. Maka dari itu Ki Hajar mendirikan perguruan tinggi taman siswa agar semua masyarakat Indonesia ini dapat merasakan apa itu pendidikan dan juga apa itu ilmu yang dapat disampaikan. Lalu bagaimana perkembangan perguruan taman siswa pada saat ini? Jadi taman siswa yang awalnya hanya merupakan titik pasir di padang gurun, kini telah berkembang pesat, bahkan lontaran pemikirannya diakui di tingkat nasional. Dari murid yang hanya sekitar 30 orang, kini taman siswa telah memiliki cabang hampir di seluruh tanah air Indonesia ini. Lalu selanjutnya kita beralih ke apa sih itu pengertian dari materi suci tata ngesti tunggal. Jadi suci tata ngesti tunggal itu adalah dengan suci batinnya, tertib lahirnya menuju kesempurnaan sebagai janji yang harus diamalkan oleh tiap-tiap peserta perjuangan taman siswa. Fatwa ini juga sebagai candra sengkala atau mencatat lahirnya persatuan taman siswa pada tahun 1920. Lalu bagaimana sih pengutipan dari kata yang sebelumnya? Jadi adalah hidup merdeka menurut asas mahasiswa pada tahun 1922 diartikan sebagai hak seorang akan mengatur diri sendiri dengan mengingati tertib damainya persatuan dalam peri kehidupan untuk umum. Hidup merdeka seperti itu dapat diartikan dengan keseimbangan antara hak dan kewajiban asas. Yang selanjutnya kita beralih ke kesimpulan. Kesimpulan dari Suci Tata Ngesti Tunggal, taman siswa hingga kini tetap menyerukan dan juga mengawal agar bangsa dan negara ini tidak terjerumus pada syariat-syariat dari agama apapun. Ketika syariat demokrasi diterapkan di negeri ini pun, sebagai warga bangsa Indonesia, kita harus tetap belajar dan juga membaca ulang apa sih sesungguhnya yang dipetik dari sebuah demokrasi ini. Karena Ki Hajar sendiri telah memberikan fatwa untuk hidup merdeka yang salah satunya adalah suci tata ngesti tunggal, yang pada intinya kita sebagai seorang manusia yang memiliki akal dan budi pekerti yang baik, maka kita juga mempunyai batin yang suci dan juga lahir yang tertib untuk menuju hidup yang sempurna. Dan itu merupakan janji yang harus kita amalkan, karena kita adalah peserta berjuang taman siswa. Jadi hal-hal baik yang telah diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara sebaiknya kita amalkan dan juga kita contoh agar ajaran-ajaran taman siswa ini dengan baik dapat kita terapkan atau implementasikan di kehidupan kita.